Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode data integrasi, yaitu link driven federation. Berikut adalah gambar dari link driven federation. Yang pertama itu ada user interface. User interface ini yaitu user nanti akan berinteraksi dengan sistem melalui user interface. Jadi di sini pengguna dapat atau usernya mengirim query atau permintaan data. Kemudian langkah selanjutnya ke query interpreter. Query interpreter adalah query yang dikirimkan oleh pengguna atau user tadi yang diterima oleh query interpreter. Komponen ini bertugas untuk memahami dan memproses query tersebut. Query interpreter akan menentukan sumber data mana yang perlu diakses dan bagaimana query tersebut akan dieksekusi. Kemudian dari query interpreter menuju ke retrieval engine. Di sini setelah query diproses oleh query interpreter, retrieval engine bertanggung jawab untuk mengambil data dari berbagai sumber data yang terhubung. Retrieval engine menggunakan link atau tautan yang telah dibuat antara sumber data untuk mengakses data secara dinamis. Kemudian dari retrieval engine akan ke wrapper. Jadi di sini ada dua wrapper untuk data source A dan wrapper untuk data source B. Jadi wrapper sendiri adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara retrieval engine dan sumber data. Wrapper bertugas untuk mengubah query menjadi format yang sesuai dengan sumber data yang dituju. Misalnya SQL untuk database relasional atau API call untuk sistem berbasis web. Wrapper juga mengubah hasil dari sumber data menjadi format yang dapat dipahami oleh sistem. Ya, tadi wrapper ada data source A dan data source B. Ini tuh untuk tujuannya itu untuk sebagai sumber data yang terpisah, misalnya database, data warehouse, dan sistem lain yang menyimpan data. Data tetap berada di lokasi aslinya dan tidak dipindahkan secara fisik atau disebut virtual. Kemudian di tengah-tengah ada namanya indeks A ke B dan indeks B ke A. Indeks ini fungsinya sebagai link atau tautan yang menghubungkan data antara data source A dan data source B. Indeks memungkinkan sistem untuk mengakses dan mengintegrasikan data dari kedua sumber secara dinamis tanpa perlu memindahkan data. Kemudian dari data wrapper, retrieval engine menuju ke answer assembler. Kemudian data dari berbagai sumber tadi akan diolah oleh answer assembler yang bertugas untuk menggabungkan dan mengintegrasikan data tersebut. Komponen ini memastikan bahwa data yang dikembalikan ke user nanti sudah dalam format yang terpadu dan siap digunakan. Nanti akan dikembalikan ke user interface lagi. Hasil query yang telah diintegrasikan dikembalikan ke pengguna atau user tadi melalui user interface. Pengguna mendapat data yang terintegrasi seolah-olah berasal dari satu sumber. Kemudian contoh penerapannya, ini misalkan di bidang kesehatan, ada sebuah rumah sakit yang memiliki data pasien yang tersebar di berbagai sistem. Jadi berarti kan dia sumbernya banyak ya, sumber datanya. Ini contohnya rekam medis, sistem laboratorium, sistem farmasi. Kemudian data ini perlu diintegrasikan karena dari berbagai sumber yang berbeda untuk dianalisis secara menyeluruh. Ini cara penerapannya itu sistem membuat link ke berbagai sumber data, kemudian membuat skema virtual dibuat untuk menyatukan data pasien dari berbagai sumber. Kemudian ketika dokter mengirimkan query untuk melihat
riwayat kesehatan pasien ya, ini biasanya dari dashboard ya, dari sistemnya, mengakses data dari berbagai sumber melalui link dan mengembalikan hasil yang terintegrasi. Tujuannya itu nanti dokter dapat melihat informasi pasien secara lengkap tanpa perlu memindahkan data ke satu tempat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.